Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentu saja tetap bersemangat meski belajar dari rumah. Hari ini anak-anak akan belajar bersama Bu Mita. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Nah anak-anak, tentu kalian sudah menyiapkan buku dan alat tulisnya bukan? Sambil menyimak pembelajaran ini, silahkan kalian buka buku tema kalian masing-masing. Hari ini kita akan belajar tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku, pembelajaran 5 dan 6. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Dengan kegiatan mengamati lingkungan masyarakat tempat tinggal siswa, siswa dapat menemukan keberagaman karakteristik individu dan manfaatnya. 2. Dengan kegiatan mengemukakan pendapat mengenai tokoh dalam cerita, siswa dapat memahami tokoh-tokoh dalam sebuah cerita. 3. Dengan kegiatan membaca cerita fiksi, siswa dapat menentukan tokoh-tokoh dalam sebuah cerita fiksi. 4. Dengan kegiatan mempraktikkan menggambar sketsa gambar 3 dimensi, siswa dapat membuat sketsa atau rancangan gambar dari bentuk karya 3 dimensi. 5. Dengan kegiatan mengamati gambar berbagai karya 3 dimensi, siswa dapat mengenal berbagai karya 3 dimensi dan membuat gambar rancangan karya 3 dimensi. Dan yang keenam, dengan kegiatan mencoba membuat karya 3 dimensi, siswa dapat membentuk karya 3 dimensi. Nah anak-anak, kita akan mulai pembelajaran yang kelima. Pada hari jadi sekolah Siti, diadakan karnaval pakaian adat. Karnaval diikuti semua warga sekolah, yaitu guru dan siswa. Pakaian adat yang dikenakan berbeda-beda. Di antaranya ada pakaian adat Jawa Barat, Yogyakarta, Medan, Bali, Papua, dan Betawi. Sungguh indah keberagaman budaya bangsa Indonesia. Keberagaman budaya membuat kita semakin bangga terhadap tanah air Indonesia. Siti dan teman-temannya telah menunjukkan salah satu bentuk karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat, yaitu pakaian adat daerah. Karakteristik pakaian adat daerah masyarakat Indonesia sangat beragam. Karakteristik pakaian adat antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya tentunya berbeda-beda. Akan tetapi, perbedaan karakteristik pakaian adat daerah masyarakat Indonesia bukan penghalang masyarakat antar daerah untuk bersatu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia. Sebaliknya, karakteristik pakaian adat daerah masyarakat Indonesia dapat mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Karena apa anak-anak? Karena pakaian adat daerah adalah menjadi akar budaya nasional. Begitu ya. Nah, karakteristik pakaian adat daerah yang menjadi akar budaya nasional menjadi identitas bangsa di mata internasional. Keberagaman karakteristik pakaian adat daerah telah memperkaya khasanah budaya nasional sehingga menjadi simbol pariwisata Indonesia yang banyak menarik perhatian wisatawan asing dan domestik. Contoh simbol pariwisata yang menunjukkan keberagaman karakteristik meliputi rumah adat daerah dan pakaian adat daerah, yaitu TMII atau apa anak-anak? Iya betul, Taman Mini Indonesia Indah yang menampilkan miniatur keberagaman karakteristik rumah adat dan pakaian adat daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah itu tadi adalah
Contoh dan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat. Sebenarnya masih banyak contoh dan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat kita. Dalam masyarakat, tidak jarang keberagaman karakteristik dijadikan sebagai sumber masalah, sehingga memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Terjadinya masalah sering timbul akibat dari ulah pihak-pihak yang sengaja ingin membuat kekacauan dalam masyarakat. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa Indonesia hendaknya apa anak-anak? Selalu memupuk toleransi, serta persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Nah, kalau orang yang sengaja ingin membuat kekacauan dan perpecahan antar warga masyarakat, dalam cerita fiksi mencerminkan tokoh antagonis. Masih ingatkah kalian dengan tokoh antagonis? Tentunya masih ya. Siapa pula tokoh utama dan tokoh pembantu atau tambahan? Anak-anak masih ingat semua atau mungkin ada yang lupa? Nah, kalau begitu kita akan mengulang kembali tentang pengertian tersebut. Yang pertama, tokoh antagonis. Nah, kalau tadi itu kan yang merusak ya, jadi yang membuat konflik. Berarti tokoh antagonis adalah tokoh yang menimbulkan konflik dalam cerita. Ia merupakan penggambaran watak yang apa anak-anak? Ya, yang buruk dan negatif. Lalu berikutnya ada tokoh utama, yaitu tokoh yang diutamakan dalam sebuah cerita. Tokoh utama merupakan tokoh yang paling banyak diceritakan dan banyak hadir dalam setiap kejadian. Jadi setiap cerita itu pasti ada tokoh utamanya yang menjadi center atau menjadi pusatnya, begitu ya. Lalu ada lagi tokoh pembantu, yaitu tokoh yang dilibatkan atau dimunculkan untuk mendukung jalannya cerita. Masih ada satu lagi, ada yang ingat? Apa anak-anak? Iya, tokoh protagonis. Nah, tokoh protagonis itu apa? Tokoh protagonis adalah lawan dari antagonis, yaitu tokoh yang memiliki watak yang baik atau positif. Begitu ya. Sudah mengerti anak-anak? Oke, tentu sudah. Baik anak-anak, berikutnya kita akan membaca sebuah cerita. Anak-anak bisa membuka buku tema atau bisa juga menyimak. Akan Bu Mita bacakan, kalian bisa simak gambar berikut. Kendi Emas dan Ular. Alkisah, hiduplah sepasang suami istri yang sangat sederhana. Keduanya sangat merindukan anak, namun Tuhan tidak mentakdirkan memiliki anak. Secara ekonomi, kedua petani sederhana itu jauh dari layak, sangat miskin sekali. Namun, semangat untuk bekerja mereka luar biasa. Ya Tuhan, turunkan kepada kami rezeki dari langit. Kami ingin hidup layak, pinta Pak Petani dengan nada berharap. Setelah berdoa di rumah, ia pun bergegas ke ladang. Walau ladang orang lain, ia tetap bekerja sepenuh hati demi bertahan hidup. Sang istri kadang ke sawah membantu dan kadang di rumah. Apa ini? Kok ada benda jatuh dari langit? Pak Petani itu kaget karena melihat sebuah benda jatuh ke sawah. Tak jauh dari posisinya mencangkul. Karena penasaran, ia melihat sekeliling dan memastikan bahwa itu bukan perbuatan orang lain. Benda apa ya? Kok aneh? Tidak ada angin dan hujan. Tiba-tiba ada benda jatuh. Ia pun memeriksa benda itu yang ternyata jatuh di antara padi di sawah. Ternyata itu sebuah kendi. Kendi itu tidak pecah karena jatuh di lumpur sawah. Pak Petani berusaha memeriksa apa isi kendi. Ya Tuhan, ternyata dalamnya logam emas. Pekik petani itu kaget bukan kepalang. Ia mengintip dari lubang kendi dan memang benar ada beberapa keping logam emas murni. Hati nuraninya bertempur antara diambil atau dibiarkan saja. Ini kan ladang majikanku. Apapun yang ada di ladangnya adalah miliknya. Aku tak akan mencuri sesuatu yang bukan hakku. Ujar sang petani itu sambil memegang kendi tanah liat yang berisi emas koin murni.
Kemudian karena Pak Petani berhati baik, ia tidak mengambil kendi yang berisi koin emas itu. Pak Petani lalu membiarkan pada posisi semula di pojok sawah. Ia pun melanjutkan kerjanya bercocok tanam di sawah itu. Ketika sampai di rumah, Pak Petani menceritakan pengalaman anehnya saat berada di sawah. Istrinya sangat terkejut dan agak marah karena menilai suaminya itu manusia terbodoh di dunia. "Kenapa Bapak tak ambil saja kendi berisi koin emas itu?" "Jangan Bu, itu bukan hak kita. Segala sesuatu yang berada di tempat orang lain, apapun alasannya tidak boleh kita ambil. Itu bukan milik kita." Nasihat suaminya yang memang sangat jujur dan taat pada ajaran agama. Diam-diam, ada seorang ibu yang kebetulan mendengar percakapan petani itu dari balik dinding rumah. Dan sang ibu itu sangat tertarik untuk mengambil kendi di sawah itu. Karena sudah malam, ia mengajak suaminya untuk ke sawah tempat biasanya Pak Petani itu bekerja. "Ayo Pak, kita cari kendi berisi koin emas itu. Pasti masih ada di ladang. Mumpung belum banyak orang tahu, kan kita bisa langsung kaya, Pak." "Iya juga ya. Ayo, mumpung bulan purnama pasti tak terlalu gelap di sawah. Bapak bawa senter juga," ujarnya sambil bernafsu untuk mengambil kendi itu. Sepanjang perjalanan, pasangan suami istri yang terkenal rakus itu tertawa-tawa dan berhayal. Kelak ketika menemukan kendi berisi tumpukan koin emas itu, ia bisa membeli sawah, rumah, dan dapat uang banyak. Nafsu duniawinya sudah menguasainya. "Di mana Bu kendinya? Sawah seluas ini mana mungkin bisa kita telusuri apalagi malam hari?" "Yang saya dengar tadi katanya tak jauh dari pohon beringin Pak, pas di pokok sawah. Tapi itu kan dekat dengan kuburan Pak," ujar istrinya agak ketakutan. "Tenang saja Bu, kan ada Bapak, ayo kita ambil bersama." Keduanya lalu menuju pohon beringin yang kebetulan berdekatan dengan sawah. Setelah mencari beberapa lamanya, akhirnya Pak Petani berhati iri dan serakah itu menemukannya. "Bu, ini kendinya, ayo Bu, kita pergi dari sini, kita buka di rumah saja," sarannya kepada sang istri. Keduanya pun bersorak-sorai kegirangan. Tak terasa, sampailah ia di rumahnya. Namun malam sudah sangat larut. Karena tak sabar dan terbakar rasa penasaran, akhirnya kedua petani serakah itu membalikkan kendi itu dan apa yang keluar dari kendi itu? "Hah? Kok isinya ular berbisa? Mana koin emasnya, Bu?" Keduanya sangat kecewa dan sangat marah. Capek-capek ke sawah dan mencari di sana-sini, akhirnya hanya menemukan kendi berisi ular berbisa. "Kita dikerjain Pak sama mereka. Ayo Pak, tutup lagi kendi itu dan taruh di depan rumah mereka. Pasti besok mereka akan buka," usul sang istri yang juga sangat marah dan terbakar balas dendam. Singkat cerita, suami istri yang dengki itu menaruh kendi di depan pintu dengan harapan akan dipatuk ular berbisa. Dan keduanya pun pergi dengan perasaan penuh kedengkian. Pagi harinya, Pak Petani yang berhati bersih itu kaget karena menemukan kendi di depan pintu rumahnya. Karena merasa berada di rumahnya sendiri, ia pun berani mengambil dan memeriksanya. "Ibu, saya menemukan kendi yang kemarin aku ceritakan itu di depan pintu rumah. Ayo kita periksa bersama." "Aneh ya Pak, kok tiba-tiba saja kendi yang berada di sawah itu ada di depan rumah? Jangan-jangan malaikat yang mengantarkannya." Alangkah kaget kedua pasangan suami istri yang baik itu, karena isinya bukan hanya koin emas saja, tapi ada beberapa berlian besar dan indah. Sejak saat itu, pasangan suami istri itu hidup layak dan berkecukupan, namun mereka tetap baik hati. Nah anak-anak, dari cerita tadi, kalian tentu sudah mengerti ya isi ceritanya dan jalan ceritanya, siapa saja tokoh-tokohnya, dan bagaimana yang terjadi dalam cerita. Nah, untuk tugas kalian yang pertama adalah menjawab pertanyaan berdasarkan teks cerita. Tugasnya seperti berikut. Di situ ada 5 pertanyaan, anak-anak silahkan menjawab dan jangan lupa ya, karena tugasnya adalah menjawab pertanyaan berdasarkan teks cerita, jawabannya harus sama dengan yang ada di dalam teks. Begitu ya anak-anak ya. Sudah cukup jelas?
Oke, baik. Nah, anak-anak, kalian tentu harus bisa mengambil hikmah dari cerita tadi, yaitu cerita apa? Kendi, emas, dan ular. Kalian harus berprasangka baik kepada teman. Jadikan setiap keadaan, entah itu keadaan baik ataupun keadaan buruk, sebagai penyemangat menuju impian kita. Karena Tuhan sangat suka orang baik dan Tuhan akan memberikan yang terbaik. Walaupun dari tangan orang-orang jahat, seperti contoh yang tadi, kendinya tiba-tiba ada di depan rumah, padahal yang mengantarkan adalah si petani yang jahat. Nah, kendi sendiri merupakan contoh dari benda 3 dimensi. Dapatkah kalian menggambar benda 3 dimensi? Berikut ini adalah langkah-langkah menggambar 3 dimensi berupa kendi. Anak-anak bisa cek di buku kalian atau bisa lihat gambar berikut. Yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan untuk menggambar. Lalu berikutnya membuat sketsa gambar. Kemudian yang ketiga memperjelas gambar sketsa. Nah, setelah itu sketsa tadi kan pasti ada garis-garisnya, baru dihapus ya, karena sketsa otomatis gambarnya atau garisnya tidak terlalu tebal, jadi nanti dihapus dan jadilah gambar seperti di contoh. Begitu ya. Nah, tugas yang kedua adalah menggambar bentuk 3 dimensi. Kalian tadi telah memahami langkah-langkah menggambar bentuk 3 dimensi. Sekarang buatlah sketsa gambar benda 3 dimensi berupa lingkungan tempat tinggal kalian. Dapat berupa rumah dengan pepohonan di sekitarnya, dapat berupa rumah dengan binatang-binatang di sekitarnya, atau sesuai dengan keinginan kalian di dalam menggambar. Buatlah sketsanya dulu, baru setelah itu ditebalkan. Tugasnya nanti jangan lupa dikirimkan pada guru kelas kalian. Bisa ya anak-anak ya? Pasti bisa. Nah, berikutnya anak-anak kita akan masuk ke pembelajaran yang ke-6. Pada pembelajaran yang kedua, kalian sudah pernah mengamati berbagai karya 3 dimensi berupa gerabah. Saat ini, perhatikan gambar berbagai karya 3 dimensi berupa benda yang lainnya. Anak-anak silahkan lihat ke layar. Nah, gambar yang pertama itu gambar apa ya anak-anak ya? Ya, betul. Cukup mudah ya, itu adalah gambar rumah. Lalu yang kedua, ada gambar pohon kelapa dan di sebelahnya ada gambar apa ya itu ya? Ada yang tahu? Ya, itu adalah gambar tanaman jagung. Berikutnya yang ketiga itu ada gambar karya 3 dimensi berbentuk sapi. Lalu gambar yang keempat itu sudah jadi ya, sudah lengkap sekali. Ada gambar mobil, ada gambar bis, kemudian ada gambar hotel. Nah, anak-anak nanti bisa membuat seperti itu ya. Kemudian gambar yang kelima, gambar apa itu? Ada sapi, ada orang. Apa ya kira-kira? Ada yang tahu? Ya, itu adalah gambar dari peternakan. Karya 3 dimensi dapat dibuat dari berbagai bahan. Ada karya berbentuk rumah dari bahan kertas yang dibuat dengan cara menggunting dan menempel. Ada karya berbentuk binatang dari bahan tanah liat dan plastisin yang dibuat dengan cara membentuk. Ada karya berupa bentuk meja, kursi dari bahan kayu yang dibuat dengan cara digergaji dan disatukan dengan paku. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah menggambar benda dimensi mengenai lingkungan tempat tinggal. Benda apa yang kalian gambar? Untuk membuat karya 3 dimensi, sebaiknya memang harus membuat gambar rancangan karya yang akan dibuat. Berikut gambar rancangan karya 3 dimensi bisa kalian buat untuk membuat maket lingkungan tempat tinggal. Nah, ini adalah rancangan karyanya. Ada rumah, lalu ada tanaman, kemudian ada gambar petani sedang mencangkul dan gambar angsa. Nah, setelah membuat gambar rancangan karya seni rupa 3 dimensi, selanjutnya adalah apa anak-anak? Ya, membentuk karyanya atau membuat karyanya. Berikut adalah langkah-langkah dalam membuat karya 3 dimensi berupa pohon jagung. Silakan anak-anak lihat ke layar. Yang pertama, itu karena kita akan membuat dari plastisin, jadi kita siapkan dulu alat dan bahannya. Plastisin dengan berbagai warna.
Kemudian yang kedua, membentuk atau membuat bagian-bagian pohon jagungnya. Kemudian selanjutnya, hasil jadi bentuk bagian-bagian pohon jagung seperti ini ya anak-anak ya. Kalau sudah, baru setelah itu menyatukan bagian-bagian pohon jagungnya. Untuk hasilnya menjadi seperti ini. Karya 3 dimensi berupa pohon jagung sudah jadi. Bagus sekali ya anak-anak ya. Bisa tidak anak-anak buat di rumah? Bisa? Oke, tentu bisa. Nah, karena tadi kita sudah melihat contohnya, sekarang tugas kalian yang ketiga adalah membuat maket lingkungan tempat tinggal. Ini sudah Bu Mita beri contoh. Silakan anak-anak lihat layar. Di situ adalah ada rumah, kemudian ada juga pohon di sampingnya. Pohonnya yang antara gambar kiri dan kanan berbeda ya. Anak-anak nanti tinggal sesuaikan sesuai dengan lingkungan kalian atau bisa juga berkreasi sesuka kalian. Bisa pasti ya anak-anak ya? Baik, berikutnya kita akan membaca lagi sebuah cerita. Silahkan anak-anak simak di buku kalian atau bisa juga melihat ke layar, silahkan. Taman Rumah Pohon. Devina memiliki sebuah rumah pohon. Rumah pohon itu terletak di batang pohon jambu yang berada di taman rumahnya. Rumah pohon itu lumayan luas. Di dalam rumah pohon itu ada lemari kecil tempat buku-buku cerita, 5 buah bantal besar, 2 buah tikar, sebuah selimut, 3 buah foto keluarga, dan kotak perlengkapan. Jika sedang murung, Devina lebih memilih berdiam diri di rumah pohonnya itu sampai sore. Kadang dia juga menginap di rumah pohonnya bersama teman-temannya sambil mengadakan pesta. Suatu siang, Devina mengajak Ira, Ovi, Tata, dan murid baru di kelasnya, Jenny, untuk mengadakan pesta di rumah pohonnya. Tentu saja mereka menerima ajakan itu dengan senang hati. Kebetulan besok sekolah libur karena para guru akan rapat. Sore hari teman-teman Devina datang. Mereka pun mengadakan pesta jambu sampai malam berganti pagi. Teman-teman Devina segera pulang ke rumahnya masing-masing. Sebelum pulang, mereka berbincang-bincang dulu. Rasanya aku ingin memiliki rumah pohon yang banyak, ucap Jenny. Iya, aku juga. Bagaimana kalau kita membuat taman yang berisi banyak pohon? Di setiap pohon disediakan rumah pohon untuk para pengunjung, ya semacam tempat wisata, usul Ira. Kita tidak bisa melakukannya, kita butuh orang dewasa, misalnya orang tua kita. Nanti aku akan bicara kepada mama dan papa, balas Devina. Seperti janjinya, Devina mengutarakan usul Ira tadi kepada kedua orang tuanya. Orang tuanya pun setuju dan segera membeli sebuah tanah yang tidak terlalu besar, tapi cukup untuk beberapa pohon. Tak hanya itu, orang tua Devina juga membeli alat-alat untuk membuat rumah pohon serta bibit pohon. Orang tua Devina hanya membantu mengeluarkan uang, sedangkan urusan tata menata dan membangun rumah pohon itu urusan Devina dan teman-temannya. 1 tahun kemudian, Taman Rumah Pohon resmi dibuka untuk umum. Tanahnya diperbesar dan barang-barang lain juga ditambahkan. Tentu saja bukan hanya orang tua Devina, tapi juga orang tua masing-masing teman Devina. Di hari pertama, Taman Rumah Pohon tidak memungut biaya apapun, karena itu adalah hari di mana Taman Rumah Pohon diresmikan. Banyak orang berdatangan ke Taman Rumah Pohon karya Devina dan teman-temannya. Harapanku, Taman Rumah Pohon akan semakin terkenal dan semakin banyak pengunjungnya, ucap Devina. Nah anak-anak, setelah kalian mendengarkan Bu Mita bercerita tadi, sekarang tugas kalian yang keempat adalah menjawab pertanyaan berdasarkan teks cerita. Pertanyaannya hanya satu saja, cukup mudah, tapi kalian jabarkan secara lengkap ya. Bagaimanakah sifat Devina, tokoh dalam cerita tadi? Dan tuliskan jawabanmu pada kotak berikut atau pada buku tugas kalian. Jangan lupa nanti dikirimkan juga pada guru kelas kalian masing-masing. Sudah cukup jelas ya? Nah, apa saja ya anak-anak yang kita pelajari hari ini? Masih ingat?
Ya, yang pertama, dengan kegiatan mengamati lingkungan masyarakat tempat tinggal kalian, kalian dapat menemukan keberagaman karakteristik individu dan manfaatnya. Yang kedua, dengan kegiatan mengemukakan pendapat mengenai tokoh dalam cerita, kalian dapat memahami tokoh-tokoh dalam sebuah cerita. Yang ketiga, dengan kegiatan membaca cerita fiksi, kalian dapat menentukan tokoh-tokoh dalam sebuah cerita fiksi. Yang keempat, dengan kegiatan mempraktekkan menggambar sketsa gambar 3 dimensi, kalian dapat membuat sketsa atau rancangan gambar dari bentuk karya 3 dimensi. Yang kelima, dengan kegiatan mengamati gambar berbagai karya 3 dimensi, kalian dapat mengenal berbagai karya 3 dimensi dan membuat gambar rancangan karya 3 dimensi. Yang keenam, dengan kegiatan mencoba membuat karya 3 dimensi, kalian dapat membentuk karya 3 dimensi. Nah, anak-anak, itu tadi adalah beberapa hal yang sudah kita pelajari hari ini. Untuk anak-anak di rumah, jangan lupa ya untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama, memakai masker, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan, dan apalagi anak-anak selalu membawa hand sanitizer, kemudian selalu menjaga daya tahan tubuh kalian dengan mengkonsumsi makanan sehat dan juga berolahraga secara teratur. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini bersama Bu Mita. Untuk materi selanjutnya adalah tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 1, Kekayaan Sumber Energi di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.